Hai, saya Korin Dwi Absari, NIM 2015-634. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai chapter 11 part 2. Yang pertama, kita akan membahas mengenai health concern of computer use. Yang pertama ada RSI atau Repetitive Strain Injury. Ciri-cirinya biasanya otot kita pegal-pegal. Kemudian ada CVS, Computer Vision Syndrome, itu yang menyebabkan penglihatan kita tidak baik karena adanya radiasi. Kemudian cara penanganannya, yang pertama kita bisa melakukan pemanasan dulu sebelum menggunakan komputer. Yang kedua, tiap 10-15 menit kita bisa membiarkan mata kita beristirahat. Kita bisa melihat pada jarak jauh, menutup mata kurang lebih selama 1 menit. Kemudian yang ketiga, berkedip setiap 5 detik. Yang keempat, menggunakan huruf-huruf besar pada device kita. Yang kelima, kita bisa mengatur pencahayaan device kita. Dan yang terakhir, kita bisa meletakkan device tidak terlalu dekat dengan mata. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ergonomics. Ergonomics itu adalah ilmu yang mempelajari kita dalam menggunakan komputer dengan nyaman. Contohnya saat menggunakan komputer, kita harus duduk tegak, tidak boleh membungkuk. Terus kaki kita harus turun. Kemudian jangan terlalu dekat dengan PC. Kemudian ada juga computer addiction, yaitu terjadi ketika seseorang terlalu sering memakai komputer sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi candu. Ciri-cirinya, dia haus akan komputer, senang berlebihan ketika menggunakan komputer, tidak bisa berhenti dalam menggunakan komputer. Kemudian dia menjadi antisosial atau jauh dari teman dan keluarganya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ethics and society. Kita mengenal adanya computer ethics, yaitu panduan moral bagi kita dalam menggunakan komputer. Kemudian ada intellectual property right, yaitu hak pencipta di mana ia menghasilkan pekerjaan. Contohnya copyright, yaitu dia memproteksi segala bentuk ekspresi baik suara ataupun tindakan. Kemudian ada kode etik dari IT, yaitu merupakan panduan tertulis yang membantu kita dalam menggunakan komputer. Kemudian ada beberapa contoh dari kode etik IT. Yang pertama, komputer tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain. Yang kedua, komputer tidak boleh mengganggu kerja komputer lain. Yang ketiga, karyawan tidak boleh ikut campur kerja dari karyawan yang lain. Keempat, komputer tidak boleh digunakan untuk mencuri. Dan kelima, komputer tidak boleh digunakan untuk bersaksi palsu. Yang keenam, karyawan tidak boleh menduplikasi baik software ataupun device secara ilegal. Karyawan tidak boleh menggunakan sumber daya tanpa izin, dan juga karyawan tidak boleh menggunakan hak cipta orang lain dengan mengakui sebagai milik sendiri. Kemudian karyawan harus mempertimbangkan dari rancangan dan sistem yang dia buat. Dan yang terakhir, karyawan harus selalu menggunakan komputer itu dengan mendemonstrasikan dan menghargai milik orang lain. Lalu ada green computing. Green computing itu adalah bagaimana kita menekan konsumsi listrik dan sampah lingkungan ketika menggunakan komputer. Contoh yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, menggunakan komputer dengan comply dengan program Energy Star. Yang kedua, tidak meninggalkan komputer berjalan semalaman. Yang ketiga, mematikan komputer jika sudah tidak digunakan kembali. Yang keempat, menggunakan layar LCD dibandingkan layar CRT atau layar yang berbentuk tabung. Yang kelima, menggunakan bahan-bahan daur ulang. Kemudian ada information privacy, yaitu menuju pada hak seseorang atau perusahaan untuk menolak atau membatasi informasi yang dikumpulkan untuk digunakan. Biasanya database tersebut disimpan secara online. Cara-cara untuk menjaga privasi tersebut yaitu yang pertama, kita bisa mengisi info yang penting-penting saja. Yang kedua, jangan menuliskan HP atau identitas sosial pada personal check. Dan yang ketiga, jangan pernah membubuhkan tanda tangan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.